Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Rika Yuliastuti, SEMEI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional, dan teman-teman sekalian mahasiswa akuntansi reguler pagi semester 7. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dian Aprilia Lestari dan Nisa Udani Nabila. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan mempresentasikan tentang transaksi-transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing. Berdasarkan PSAK 10/2012, valuta asing didefinisikan sebagai mata uang selain mata uang fungsional entitas. Sedangkan definisi atas transaksi valuta asing menurut PSAK 10/2012 bahwa transaksi asing adalah transaksi yang didominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Pada dasarnya, kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs bisa dinilai atau dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Kurs juga adalah suatu perbandingan nilai. Definisi kurs menurut ahli. Menurut Debra C. Jeter, kurs merupakan exchange rate is the ratio between a unit of one currency and the amount of another currency for which that unit can be exchanged at a particular time. Berdasarkan PSAK 10, terdapat definisi yang menjelaskan mengenai kurs, bahwa kurs didefinisikan sebagai rasio pertukaran untuk dua mata uang. Jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. 1. Transaksi spot. Transaksi spot merupakan suatu proses transaksi jual beli terhadap mata uang asing yang kegiatannya langsung dilakukan di lokasi pertukaran. 2. Transaksi berjangka. Transaksi berjangka adalah suatu transaksi dengan menggunakan sejumlah mata uang lain yang dilakukan pada waktu yang akan datang atau di lain hari. 3. Transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi penjualan dan juga pembelian yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah tertentu dari mata uang dengan dua tanggal penyerahan mata uang yang berbeda. Selisih kurs. Selisih kurs menurut para ahli yaitu menurut Brigham Earhart, an exchange rate specifies the number of unit of a given currency that can be purchased for one unit of another currency, yaitu yang memiliki arti nilai tukar menentukan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat dibeli untuk satu unit mata uang lain. Yang kedua, menurut Debra C. Jeter and Paul K. Cheney, an exchange rate uses the ratio between a unit of one currency and the amount of another currency for which that unit can be exchanged a particular time, yaitu memiliki arti nilai tukar adalah rasio antara unit satu mata uang dan jumlah mata uang lain yang unit itu dapat ditukar dalam waktu tertentu. Metode translasi mata uang asing ada dua metode, yaitu metode kurs tunggal dan metode kurs berganda. Metode kurs tunggal yaitu metode yang sudah lama populer di Eropa dan menerapkan suatu kurs nilai tukar, yaitu kurs terkini dan kurs penutupan. Untuk seluruh aktiva dan kewajiban lancar, pendapatan dan beban dalam mata uang asing umumnya ditranslasikan dengan menggunakan kurs nilai tukar yang berlaku saat pos-pos tersebut diakui. Namun, untuk memudahkan pos-pos ini umumnya ditranslasikan dengan menggunakan rata-rata timbang kurs nilai tukar yang tepat. Untuk periode tersebut, laporan keuangan sebuah operasi asing memiliki domisili pelaporannya sendiri, lingkungan mata uang lokal di mana perusahaan afiliasi asing melakukan usahanya. Yang kedua, ada metode kurs berganda. Di dalam metode kurs berganda ini terdapat 3 metode, yaitu metode kini non-kini, metode moneter non-moneter, dan metode temporal. Untuk metode kini non-kini, aktiva lancar dan kewajiban lancar anak perusahaan luar negeri ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan induk perusahaannya berdasarkan kurs kini. Aktiva dan kewajiban tidak lancarnya ditranslasikan berdasarkan kurs historis. Untuk metode moneter non-moneter, menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Aktiva dan kewajiban moneter ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Dan untuk metode temporal,
Translasi mata uang merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode ini tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Kesimpulannya adalah perdagangan internasional bisa terjadi karena dalam suatu negara pasti memiliki keterbatasan dalam memenuhi barang dan jasanya, dan mata uang yang digunakan bukanlah mata uang lokal atau umum yang digunakan dalam transaksi ekonomi di dalam suatu negara tersebut, sehingga nilainya tidak menggunakan nilai baku tetapi berubah terus-menerus, sehingga untuk nilai valuta asing selalu menimbulkan selisih, baik itu negatif maupun positif. Penggunaan kurs kini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter yang berlokasi di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Pada saat yang bersamaan, laba yang ditranslasikan akan jauh lebih besar, sehubungan dengan beban depresiasi yang juga lebih rendah. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing. Sekian penjelasan dari materi transaksi valuta asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.